Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusdiansah. Saya selaku guru di SMK Bakti Lojanan. Alhamdulillah pada tahun ini saya ditunjuk oleh Ibu Kepala SMK Bakti Lojanan selaku Ketua Jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Mau tahu apa itu jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif? Kita ke workshopnya. Let's go. Ini kepala bengkel kami di divisi Teknik Kendaraan Otomotif, Bapak Salehudin. Juga dibantu dengan dua staf kami. Ini Mas Ruli, yang satu Egi Dwi Nurstianto. Habis ini mau tahu apa isi dari bengkel kami di dalam? Ayo ikut kami. Oke, selamat datang kembali di workshop kami. Teman-teman tentu bingung nih apa yang diajarkan di teori di sini. Ada tiga yang dipelajari di jurusan Teknik Kendaraan Otomotif. Yang pertama tentang peminatan jurusan. Nah, peminatan jurusan di sini biasanya untuk kelas 10. Kelas 10 itu nantinya akan kita bagi tiga. Ada gambar teknik, kemudian ada pemeliharaan dasar teknik otomotif, dan yang ketiga ada teknik dasar otomotif. Di kelas 11 dan di kelas 12 nantinya akan mempelajari tiga materi juga. Yang pertama ada pemeliharaan mesin kendaraan ringan, yang kedua ada pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, dan yang ketiga pemeliharaan chassis serta pemindah tenaga teknik kendaraan ringan. Nah, di depan sini tentu semuanya penasaran apa sih ini. Nah, ini adalah engine. Jadi ini adalah mesin dari mobil Astra. Mobil ini adalah mesin mobil punyanya Xenia Avanza, itu biasanya sama. Nah, ini nih mesinnya nih. Nantinya semuanya akan belajar bagaimana cara membongkar mesin ini sampai terpasang dan mengetahui semua komponen-komponen yang ada di mesin tersebut. Kemudian kita ke mana kita ya? Kita ke tune up dulu. Nah, di pemeliharaan mesin kendaraan ringan, tentunya harapan kami semua siswa kami yang lulus di sini tentu bisa melakukan maintenance atau perbaikan. Nah, perbaikan yang utama di sini adalah tentang bagaimana melakukan tune up. Tune up itu adalah pemeliharaan mesin, baik itu melakukan tune up, melakukan perbaikan atau melakukan pergantian. Nah, di sini kita punya beberapa unit mobil yang diwakili, ada sekitar 7 mobil praktek. Nah, sementara kita di sini masih punya 9 mobil untuk baik itu yang praktek ataupun untuk operasional. Nah, kita ke sini dulu. Kita ke alat khusus deh. Alat khususnya untuk tune up. Jadi kita punya ada 2 scan. Jadi scan ini dipakai untuk melakukan pengecekan sistem engine, di mana untuk sistem kelistrikannya kita bisa mengetahui menggunakan alat ini. Jadi kalau seandainya teman-teman mau tiba-tiba di dalam sistem EP ada salah satu lampu yang menyala, lampu cek engine menyala, maka kita ngeceknya harus menggunakan scan ini. Kemudian yang kedua, kita punya ini namanya alat untuk mengukur emisi gas buang. Nah, tentu alat ini dipakai untuk mengukur kadar emisi di dalam mobil. Artinya emisi pada saat pembuangan dari gas buang mobil. Tentunya dengan alat ini maka kita dapat mengetahui berapa batasan maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menghitung kadar emisinya. Kemudian kita ke sana. Nah, di sana itu teman-teman lihat beberapa unit ragum. Jadi ragum ini adalah alat untuk melakukan pekerjaan dasar. Jadi teman-teman kalau mau praktek nanti itu belajarnya di sini dulu untuk pelajaran
materi teknik dasar otomotif. Nah, di sini nanti biasanya ketemu sama Pak Salehudin untuk mengetahui bagaimana cara mengikir atau biasa disebut kerja bangku, baik itu ngikir, baik itu senai maupun tap dan lain sebagainya. Kemudian di sana, di sini, di depan sini kita punya transmisi. Jadi transmisi ini merupakan gabungan dari pembelajaran di chassis dan pemindah tenaga. Nah, yang ini adalah transmisinya mobil matic. Mau tahu mobil matic itu apa? Nanti tetap ikuti sekolah di sini. Nah, transmisi matic ini fungsinya tentu sama sebagai memindahkan tenaga dari mesin kemudian ke transmisi dan lanjutnya ke roda. Nah, ini transmisi matic nanti bisa belajar dengan Bapak Doni Setiawan. Oke, kita lanjut ke mana lagi? Kita ke sebelah sana, kita ke belakang. Nah, ini bengkelnya sana. Kita ke sana. Ya, kita punya dua unit mobil yang menggantung, teman-teman. Nah, yang menggantung itu tentu bingung kenapa mobilnya harus digantung. Jadi, mobil ini digantung, ini salah satu materi tentang pemeliharaan chassis dan pemindah tenaga tentang sistem rem atau brake system. Nah, nantinya teman-teman dapat belajar bagaimana cara melakukan pembongkaran sistem rem yang baik dan benar. Karena sistem rem ini punya fungsi paling utama untuk memperlambat dan menghentikan kendaraan. Kita ke sini yuk. Kita punya satu lift, teman-teman. Nah, kita punya lift. Lift ini fungsinya untuk mempermudah kita melakukan servis di bawah. Jadi mobilnya kita naikkan ke atas. Kemudian teman-teman bisa melakukan servis di bawah tanpa harus ngolong di belakang, di bawah. Jadi kita cukup kita naikkan mobilnya sehingga proses servis tentu dapat berjalan sesuai dengan waktu dan timing yang tepat. Oke, kita ke ruangan tool. Di sana ada ruangan tool. Mau lihat tuh kunci-kunci kami di sana. Teman-teman juga bisa tahu bagaimana cara melihat kunci-kunci di sana. Oh iya, satu teman-teman, saya jalan di jalan yang ini ya. Nah, harapannya di jalan yang warna hijau ini adalah salah satu jalan yang diperbolehkan untuk lewat. Jadi teman-teman nanti kalau masuk bengkel itu harus di jalan yang warna hijau, gitu supaya tidak terjadi arah yang salah. Jadi kita pakai yang hijau dulu untuk jalannya. Ke sini. Teman-teman tadi yang mau tahu masih penasaran apa kami punya ruangan di mana ruangan ini kita pakai untuk menyimpan bahan maupun alat. Nah, di sini mau penasaran ingin lihat? Ayo ikut saya. Nah, kami punya 3 lemari yang kami pakai untuk menyimpan bahan. Jadi 2 lemari ini kita pakai untuk menyimpan bahan. Bahan-bahan ini kita pakai untuk melakukan pergantian, baik itu bahan habis pakai ya. Contohnya saya mau servis ganti oli. Nah, bahan-bahan disinilah yang akan kita pakai untuk melakukan pergantian oli. Kemudian satu ini, nah ini salah satu lemari khusus untuk menyimpan alat-alat khusus. Jadi alat khusus ini dimana alat tersebut tidak boleh kita gabungkan dengan alat-alat yang lain. Yang pertama di rak paling bawah itu alat-alat khusus untuk pengukuran. Kemudian di rak yang kedua ini ada alat untuk sistem pengukuran kelistrikan. Kemudian yang paling atas ini, nah yang paling atas ini yang saya pegang nih. Ini dia. Kami di sini mengajarkan buku pelajaran tentang buku pedoman perbaikan mobil. Jadi yang kami ajarkan di sini adalah
bagaimana cara melakukan perbaikan sesuai dengan standar dari dunia industri dan dunia usaha. Kemudian kita ke itu tuh di belakang tuh. Nah, itu ada 3 toolbox. Jadi toolbox di sana untuk kunci-kunci kami. Jadi kunci-kunci kami semuanya tersimpan rapi di dalam sana. Jadi jangan nyesal kalau sekolah di SMK Bakti, tetap semangat karena semuanya itu di sini punya semboyan. Jadi kami di sini punya semboyan. Mau tahu semboyannya? SMK bisa, SMK Bakti luar biasa.